Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya Ika yang menyapa Anda melalui YouTube channel ini. Di sebelah saya ada Mas Septrian nih, tapi biasa kita panggil tuh Ian. Mas Ian. Terima kasih loh Mas Ian udah mau muncul di YouTube saya ini. Dan kali ini kita bakal ngomongin mengenai gimana sih caranya warga negara Indonesia yang ada di Malaysia ini untuk beli mobil gitu kan. Wow. Nah, kalau gitu kita langsung tanya-tanya nih Mas Ian. Yang pertama nih Mas, mungkin sebagai informasi dulu, Mas Ian ini di sini kerja apa sih kalau boleh tahu? Kepo. Sekarang saya kerja di International School Kuala Lumpur sebagai IT Manager. Oh, sekerjanya di ISKL. SKL yang baru yang di Ampang Hilir itu bukan sih? Ya. Oke, jadi Mas Ian ini memiliki atau membeli sebuah mobil ya, mereknya BMW atau BMW. Bisa dibilang mobil yang sangat mewah nih ya untuk kita. Nah, kita langsung tanya, gimana sih caranya Mas kita bisa beli mobil gitu ya di Malaysia ini? Sekarang kita detailkan dulu kelengkapan dokumennya. Silakan Mas Ian. Ya, aku ada contekan ya. Ya, silakan. Banyak banget soalnya dokumennya. Detail ya. Kita mesti punya SIM. Ya, SIM tuh wajib deh kalau mau beli mobil mesti punya SIM. Nggak mungkin nggak punya les memandu. So, saya SIM-nya SIM lokal. SIM dari Malaysia karena saya belajar mobilnya di sini. Ya, dulu tahun 2000 ikut kursus memandu gitu juga berarti ya? Kursus memandu. Oke. Iya. Terus selain jadi itu? kita mesti punya SIM. Yang kedua pasti dia minta identitas ya. KTP nggak laku di sini, jadi kita pakai paspor. Dia minta yang depannya, yang ada paspor, ada foto kita. Udah tuh dia minta visanya. Terus di belakang tuh ada alamat kita yang di Indonesia. Iya. Ya, itu dia mau juga. Udah itu dia minta slip gaji 6 bulan. Slip gaji 6 bulan. Dia ada yang minta 3 bulan, ada yang 6 bulan. Udah deh 6 bulan aja deh biar nggak bolak-balik. Terus untuk membuktikan bahwa setiap bulan tuh kita terima gaji, nah kita juga mesti fotokopi buku rekening. Oke. Tapi kan sekarang kan Bank Malaysia kan udah nggak ngasih buku lagi ya. Jadi kita online aja di bank. Bagian bank statement. Itu kita print 6 bulan ke belakang. Oke. Ya, yang transaction historinya 6 bulan sebelum gitu ya. Oke. Biasanya ada yang minta udah kita print, minta di certified atau minta dicop basah gitu ya, dilegalisir lah istilahnya. Dilegalisir ke bank. Itu gampang. Kita print sendiri, terus kita ke banknya, ke bank, terus biasanya dia kasih cap. Minta pengesahan. Ya, soalnya gitu kalau kita minta banknya yang ngeprintin lama, jadi kita print sendiri aja. Lebih cepat ya. Dia cuma verified doang, udah tuh sama dia dicop. Kemudian? Ya, udah itu kita kan bayar pajak ya, bayar pajak di Malaysia. Jadi kantor akan ngasih kita satu form namanya EA form, kodenya EA. Itu di dalamnya ada gaji kita setahun, ada bonus kita. Ada juga berapa pajak yang kita udah bayar ke negara. Udah itu kita kan mesti bayar pajak online tuh di kantor pajak Malaysia kan. Namanya BA form. Kita masukin pajak kita, informasi anak, istri, macam-macam deh. Nah, nanti kalau kita udah bayar pajak itu kan ada satu kwitansi ya, kwitansi bayar pajak. Nah, kwitansi bayar pajaknya itu masukin. Disertakan juga. Disertakan juga. Jadi kita memang pembayar pajak. Jadi semuanya itu berupa photostat atau printingannya ya, nggak bisa berupa PDF gitu. PDF boleh. Oke. Soalnya kan pasti banyak banget tuh kertas-kertas yang akan difotokopi. Tadi yang bank statement tuh kalau memang udah udah dilegalisir, ya kita scan lagi. Kita scan lagi, udah tuh kita jadiin PDF, nanti kita kirim. Sekarang udah pakai WhatsApp deh, gampang. Betul. Ya, udah nggak perlu datang, udah tuh bawa satu map bundle di strapless gitu kan ya, kuno banget. Oke. Terus apa lagi? Ya, terus dia nanya, ini kita tinggal di rumah sendiri atau kita nyewa? Kalau di rumah sendiri, bukti rumah sendiri biasanya sales and purchase agreement. Dia bilangnya SPA lah, sales and purchase agreement. Itu di fotokopi aja. Atau kalau nyewa itu dilampirin kontrak nyewa rumah. Kontrak sewa menyewanya ya. Kalau Mas Ian dan keluarga di sini beli ya rumahnya. Ya, alhamdulillah. Jadi menyertakan SPA tadi. SPA tadi kita fotokopi aja, yang di depan tuh menyatakan bank dengan saya membeli rumah ini harganya sekian, kontraknya sekian, ya itu aja. Ya. Setelah itu atau cukup itu saja? Biasanya sih dia juga minta bill utility lah. Bill utility-nya tuh kayak
bayar listrik, bayar telepon, bayar air gitu ya. Air atau apa aja deh ya. Itu wajib atau sebagai option aja? Biasanya sih kalau rumahnya udah rumah sendiri ya dia nggak minta itu lagi. Tapi ya? Kalau sewa rumah dia masih minta. Oke. Setelah kita menyertakan semua dokumen-dokumen itu dan persyaratannya, berapa lama kita dapat mobil itu, Mas? Biasanya prosesnya sih dalam seminggu 2 minggu deh. Tapi lumayan cepat juga kalau seminggu 2 minggu ya? Ya, seminggu 2 minggu. Nggak sampai ke bawah mimpi, mana udah 2 bulan mobil belum sampai-sampai gitu ya. Nah itu dihitung dari kita menyertakan dokumen itu atau dari kita bayar deposit yang awal? Oke. Jadi kalau kita mau beli mobil di Malaysia, kita ke showroom mobil dulu ya. Kita ke showroom mobil dulu, ke showroom mobil baru atau ke showroom mobil bekas. Itu kita lihat dulu, kita pilih dulu mobilnya. Mana yang sesuai. Udah itu kalau dan mana yang kita cakep kalau gitu kita berminat, biasanya dia minta deposit. Oh, sebelum kita menyerahkan dokumen-dokumen itu? Iya, sebelum dokumen-dokumen. Jadi duit yang duluan ya? Duit duluan, karena kan yang mau mobil itu kan banyak kan. Bener. Jadi kita kan mau ngetek dulu, di-tag aja dulu, di-tag dulu. Bayarnya biasanya sih dia minta 10% ya untuk mobil bekas. 10% untuk mobil bekas. Kalau untuk mobil baru biasanya dia minta Rp1.000. Ya, Rp1.000 untuk waktu itu saya bayar 2.500 kalau nggak salah untuk ngetek. Dan itu orang showroomnya akan memberikan kita info-info atau kita ngurus sendiri mengenai ini, loan ini semua? Jadi kalau kita udah ngetek, nanti diurusin sama dia. Oh, kita hanya menyerahkan persyaratan itu tadi. Jadi dia minta tolong kasih fotokopi paspor, seperti yang tadi disebutkan. Seperti yang kita tadi sebutkan. Oke. Setelah itu dia yang semuanya akan menguruskan. Begitu mobil kita dapatkan, itu sudah atas nama kita. Oke. Jadi kalau kita udah ngetek, terus dokumen-dokumen diminta sama dia, ya, dokumen-dokumen diminta sama dia. Nanti dia akan ngurusin pinjaman bank dulu. Dia ngurusin pinjaman bank. Nah, ngurusin pinjaman bank ini lulus nggak lulusnya nanti tergantung dari kredit rating kita ya. Kalau di Malaysia itu kredit rating ada 2, satu namanya Citos. Satu lagi namanya Sikris. Oh, saya baru tahu tuh. Iya, jadi sebenarnya kita semua di Malaysia ini ada profilnya. Mau beli mobil atau mau beli rumah, dia tuh lihat dari kredit rating kita. Jadi kredit rating kita tuh dari mana dia ngelihatnya? Dari kita bayar kredit card tiap-tiap bulan itu. Dari bagaimana kedisiplinan dan sejarah kita pembayaran itu ya, ngaret atau enggak, atau on time, atau dibayar malah sebelum waktunya gitu ya. Iya, jadi dari situ dari situ nanti bank akan beri kelulusan. Kamu dikasih kredit. Kalau kreditnya bagus, reputasinya bagus, biasanya kreditnya rendah ya. Jadi kita sambil jalan nih karena di luar tiba-tiba hujan ya. Dan tadi kita sudah sampai ke persyaratan lengkapnya, kemudian berapa lama kita dapat mobilnya, yaitu 2 minggu. Kemudian mobil diantar ke rumah ya Mas ya? Enggak, jadi gini, kalau kita dokumen udah lengkap, ya kalau kita dokumen udah lengkap, biasanya kita ke showroom dulu, pilih mobilnya, kita bayar ngetek mobilnya. Biasanya kalau mobil bekas biasanya dia minta 10%, kalau mobil baru ada yang minta Rp1.000, ada yang minta Rp2.500, itu untuk mobil baru ya. Udah itu nanti kalau kita udah ngetek mobilnya, nanti si sales mobilnya itu akan ngubungin kita. Dia minta dokumen yang tadi udah disebutin, dokumen. Nah, kalau biasanya untuk maksimal 2 minggu deh. Maksimal 2 minggu. Maksimal 2 minggu. Lama banget juga ya, kan? Ya, maksimal 2 minggu. Udah itu kalau bank udah lulus, ya, kalau bank udah lulus, kita bisa lihat lagi mobilnya. Kita lihat lagi mobilnya, kita ngecek. Ada seperti yang kita. Ya, kalau mobil baru sih biasanya kita nggak perlu ngecek lagi ya, karena mobil baru ya namanya juga semuanya baru kan. Tapi kalau mobil bekas itu kita harus pastikan kita datang lagi, ya? Kita ngecek, kita lihat apa yang kurang, misalnya mobilnya ada lecetnya, bannya botak atau apa kayak gitu. Jadi kita nanti minta sama dia dibetulin. Sebelum diantar ke rumah. Sebelum kita bayar uang muka. Oh, karena tadi baru uang ngetek aja ya? Tadi baru uang ngetek. Terus dia urusin untuk cicilan bank. Kalau udah lulus berarti kan sekarang kita tinggal bayar uang muka ya? Benar. Nah, uang muka itu dikurangi dari uang ngetek tadi nggak? Atau berbeda? Ya, dikurangin. Jadi uang ngeteknya itu masuk dalam uang muka juga. Sebelum kita bayar uang muka, kita lihat lagi mobilnya. Kita cek ulang. Kita cek ulang apa yang kurang, terus kita bilang ini masih kurang, mau dibetulin dulu atau apa deh gitu. Ya, atau mau minta ditambahin kaca film atau mau tukar sound systemnya, atau apa. Pokoknya kita deal sampai puas. Ya, kita deal sampai puas. Kalau udah deal sampai puas,
baru deh kita bayar itu uang muka. Oke. Nah, kalau kita bayar uang muka, selanjutnya itu adalah proses balik nama. Proses balik nama untuk orang asing yang punya mobil sama penjual mesti sama-sama pergi ke JPJ. Mobil BMW yang Mas Ian ini punya, awalnya adalah pemiliknya orang Malaysia. Pemiliknya orang bule sih kayaknya. Oke. Dia terus dia kayaknya pergi balik ke negaranya. Oke. Ya, terus mobilnya dikembaliin ke BMW showroom. Nah, jadi aku datang ke sana, aku lihat nih mobilnya bagus. Dia panggil namanya Premium Selection ya. Jadi kayak butik lah kayak gitu. Nah, udah itu namanya masih namanya dia gitu. Masih namanya si bule itu? Masih namanya si bule itu. Nah, itu perlu ditukar jadi nama kita kan? Oke. Kalau dua-dua orang itu harus datang ke JPJ, si bulenya kan udah nggak ada di Malaysia? Kalau untuk penjual ya, si penjualnya kan udah nggak ada. Itu biasanya diwakilin sama dealernya. Oh, bisa. Ya, bisa diwakilin. Jadi dia biasanya ada surat kuasa atau apa. Karena dia orang asing juga kan. Dia orang asing juga, jadi dia diwakilin sama dealernya. Tapi kita sendiri sebagai pembeli, kita mesti datang. Karena kita perlu buat sidik jari. Buat sidik jari itu thumbprint lah dibilangnya kalau di Malaysia itu. Nah, kalau kita udah ngasih jari, itu mobil pindah namanya jadi punya kita. Jarinya nggak ketinggalan di tempat JPJ ya? Cuma jejaknya doang. Cuma sidiknya doang. Sidiknya doang. Iya. Oke, kemudian? Nah, kalau udah kayak gitu biasanya sih beberapa hari kemudian orangnya udah bilang, udah mobilnya diambil deh. Oh, boleh langsung cepet. Semudah itu aja? Ya. Terus proses balik nama itu berapa lama, Mas? Ya, kasih sidik jari itu, kita kan janjian nih. Oke, hari ini kita ke JPJ. JPJ itu Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Betul. Nah, kita sama-sama buat janji. Hari itu saya pagi-pagi janjian di JPJ Setiawangsa. Dia udah nungguin di situ. Saya datang, saya cuma kita nunggu antrian sebentar. Saya maju ke depan, bagi sidik jari. Udah, mobilnya udah jadi punya kita. Itu prosesnya. Ya, udah jadi punya kita. Sekarang kita mau ke parkiran mobil nih, kita mau lihat mobilnya Mas Ian yang sedang kita bicarakan ini. Dan tara, ini bukannya ria ya, tapi kan kita berbagi informasi. Jadi ini adalah mobilnya yang sudah kita informasikan bagaimana cara untuk mendapatkannya, bagaimana dokumen-dokumennya, dan setelah itu mobilnya sudah ada di tangan kita nih, kita ambil setelah balik nama di JPJ, kita bawa pulang, kemudian sudah tidak ada lagi yang dilakukan, tinggal membayar cicilannya aja. Tinggal bayar cicilan aja. Oke, ini mobilnya BMW warna hitam, kita boleh lihat masuk nggak sih, Mas? Boleh. Yuk kita lihat masuk yuk. Tara, mobilnya bersih. Nah, lumayan lah ya, kita numpang duduk aja. Mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki kita bisa beli juga nih. Jadi inilah mobilnya yang sudah kita bicarakan dari tadi ya. Dan begitu juga dengan cara-caranya bagaimana warga negara Indonesia itu bisa membeli mobil yang salah satu mobil mewah lah ya, merek-merek mobil mewah di Malaysia ini. Oke, mengenai bayaran pajaknya per tahun itu bagaimana caranya di Malaysia ini, Mas? Bayar pajak sama kayak orang Malaysia. Jadi lihat CC mobilnya. Jadi kalau yang CC-nya 1,5 ke bawah itu murah ya, cuma Rp90. Oke. Terus CC-nya di atas 1,8 sampai 2000 cc itu sekitar 190-an. Kalau yang ini 280 ya. 280. Kan biasanya harus ada insurance gitu ya? Iya. Itu gimana perhitungannya? Di Malaysia itu setiap tahun kita mesti bayar pajak. Udah itu mesti beli insurans. Insurans ada dua, insurans full coverage. Jadi kalau kita nabrak, yang mobil kita dibetulin, mobil yang kita tabrak juga dibetulin. Betul. Cuma biasanya kalau kita mobilnya nyicil, mereka pasti mintanya yang full ya. Oh. Karena kan mobilnya kan masih punya bank kan. Benar. Bukan mobil kita sendiri sampai lunas. Jadi kalau masih dalam keadaan nyicil itu insuransinya harus full coverage. Berapa Mas insuransinya? Jadi insuran itu biasanya seharga dengan mobilnya ya. Oh ya? Ya, seharga dengan mobilnya. Jadi ada rasionya lah gitu ya. Ada rasionya. Jadi makin mahal mobilnya, makin mahal insuransinya. Makin mahal insuransinya. Cuma di Malaysia ini ada begini. Pertama kali kita beli mobil, kita bayar insuransinya 100%. Jadi kalau misalnya insuransinya 10.000, mesti bayar 10.000. Tapi nanti tahun ke depan, 1 tahun kemudian,
udah mulai berkurang. Jadi 50%. Per tahun itu akan berkurang? Berkurang. Oke. Nanti tahun berikutnya lagi dikurangin lagi 10%. Tahun berikutnya lagi dikurangin lagi berapa persen. Dia ada hitungannya ya. Kalau kita nggak pernah nabrak, kita nggak pernah klaim insurans, maksimal diskon 55%. Oke. Jadi kita cuma bayar 55% selamanya deh. Gitu. Selamanya? Sampai kita klaim. Kenapa kita klaim? Kita klaim itu karena kita nabrak orang. Jadi mobil kita perlu dibetulin kan? Dan mobil orang juga perlu dibetulin. Oke. Nah, itu kita klaim, itu balik lagi 100%. Oh gitu. Ya, jadi jangan nabrak. Ya jangan sampai, siapa juga yang mau nabrak kan ya? Kalau kita ditabrak, ya di sini bilangnya you kiss you pay. Oke. Jadi kalau kita ditabrak, itu kita nggak usah khawatir. Ya nggak ada masalah. Nggak perlu berantem, nggak perlu gontok-gontokan di jalan gitu. Tenang aja. Cuma kita foto itu SIM-nya dia dengan nomor mobil dia. Terus kita ke bengkel sendiri deh. Ke bengkel sendiri. Kalau beli mobilnya di Toyota, ke bengkel Toyota. Kalau beli mobilnya di Honda, ke bengkel Honda. Kalau beli mobilnya di BMW, ke bengkel BMW. Betulin aja langsung. Nanti kita nggak perlu bayar. Yang bayar adalah yang nabrak kita. Yang gitu bayar adalah insuran yang nabrak kita. Oke. Kemudian kalau saya dengar di Malaysia ini kita mau beli mobil itu harus ada penjamin ya, atau ada garantor. Kalau ini bagaimana, Mas? Oke. Kalau kita biasanya baru kerja ya, baru di bawah 2 tahun. Oke. Nah, biasanya bank minta tambahan jaminan deh. Tambahan jaminan ini bisa dibilangnya garantor. Garantor ini bisa teman sekerja, bisa juga saudara kalau ada di Malaysia. Ya, tapi biasanya sih kalau udah kerja dari lebih 2 tahun, apalagi saya udah berapa tahun ya, dari tahun 2000. Udah lama banget udah gitu ya. Udah bangkotan banget kali ya. Udah puluhan tahun. Ya, jadi udah nggak perlu lagi garantor 20 itu. tahun lebih, apalagi rumahnya udah rumah sendiri, udah nggak minta, minta Oke. jaminan. Beli rumah aja kemarin nggak minta jaminan. Oh, beli rumah pun juga nggak ada garantor juga ya? Nggak ada garantor. Jadi kalau yang baru-baru datang ke Malaysia, udah itu mau beli mobil, itu agak susah ya kayaknya. Soalnya garantornya mana? Udah tuh gajinya juga mesti 6 bulan kan minimal kan? Ya. Ya itu tadilah ya, namanya kita tinggal di negara orang, tentunya banyak kebijakan yang harus kita ikuti, persyaratannya juga mendetail sekali seperti yang diceritakan oleh Mas Ian tadi. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih banyak Mas Ian. Sama-sama. Informasinya banyak dari kita di luar ke dalam, dari yang hujan kepanasan ini demi untuk memberikan informasi kepada Anda. Mungkin ada nih Anda warga negara Indonesia yang baru pindah ke Malaysia, kemudian juga mau cari informasi mengenai bagaimana sih caranya untuk membeli mobil di Malaysia ini. Jadi mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh kami tadi bisa bermanfaat dan berguna dan bisa Anda pergunakan untuk keperluan Anda membeli mobil di Malaysia ini. Sekali lagi makasih Mas Ian. Sama-sama Mbak Ika. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.